Sebenarnya video ini sudah yang take 2 sih. Yang take 1 sudah siap aku bikin, cuman setelah saya dengar ulang, saya putuskan bikin ulang ya. Yang video yang pertama saya hapus. Kenapa? Karena saya rasa dalam video pertama terlalu banyak emosi sih. Jadi saya mau pakai cara yang berbeda dalam menyampaikan apa yang mau saya sampaikan dalam video ini. Jadi sesuai judul itu keras kepala gitu ya. Jadi kalau konon katanya itu keras kepala nggak ada obatnya. Ya sakit kepala ada obatnya, Panadol gitu ya. Tapi kalau keras kepala itu nggak ada. Jadi di video kali ini yang saya mau sampaikan ini saya ngambil satu cerita deh ya. Ini cerita ya 1 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu lah ya. Ini udah tahun 2021, lupa aku. 2 tahun yang lalu deh tepatnya. Tahun 2019. Jadi saya nggak tahu kalau misalnya teman-teman waktu itu sudah masuk ke dunia saham atau belum. Jadi aku juga nggak tahu ya, bagi yang sudah masuk nggak tahu ada dengar berita ini atau enggak ya. Jadi waktu itu gitu ya, di sekitar bulan-bulan 1, bulan 2 gitulah ya. Itu ada berita ya, lagi heboh-hebohnya, lagi panas-panasnya. Itu beberapa analis saham gitu ya, analis lah ya. Saya nggak tahu dia punya gelar atau enggak. Analisnya menganalisa ya saham IMJS waktu itu. Jadi dia bikin analisa itu sampai berlembar-lembar, sampai panjang lebar ditulis di Telegram. Singkat cerita ya, salah satu orang yang saya kenal dia beli di angka 780 ya. Dia beli di angka 780. Saya yakin saya ingat banget ya, karena dia sempat curhat ke saya waktu itu. Dia beli di 780. Jadi di dalam ya lembar analisa yang analis tadi itu ada dua analis ya, dua atau beberapa lah ya, beberapa lah, jangan bilang dua lah, beberapa analis yang analisa saham IMJS waktu itu dari beberapa company yang berbeda ya, orang-orang yang berbeda lah pokoknya. Itu semuanya merekomendasi banget IMJS waktu itu. Jadi IMJS diprediksi itu bisa tembus ke angka 1000, di atas 1000 lah ya. Bisa tembus 1000 atau di atas 1000. Jadi ini chartingnya ya. Kita lihat harga tertingginya itu di 912. Di 912. Oke. Ya. Jadi anggaplah teman saya gitu ya. Teman saya beli di 780. Teman saya beli di 780. Mana nih? Price arrow. Oke. Harga tertingginya di 912 dan kemarin rekomendasinya itu adalah naik ke atas 1000 gitu ya. Ke atas 1000. Waktu itu dia setelah beli baru kasih tahu saya. Bukan kasih tahu lah ya. Setelah beli baru ngobrol-ngobrol dengan saya. Sebenarnya dia beli nggak usah kasih tahu saya, nggak apa-apa sih. Duit dia gitu kan. Dia ngobrol-ngobrol bahwa dia ada beli saham IMJS. Dia tanya pendapatnya saya, bro, saham ini aku udah beli. Ya, saya dengar dari si A dan si B, saya lihat kayaknya saham ini bagus. Katanya. Menurut bro gimana? Gitu. Waktu itu saya nggak tahu ada saham IMJS. Gitu ya. Ya mungkin saya kampungan lah ya. Saya tinggal di kota yang kecil gitu ya. Saya nggak tahu IMJS itu apa. Lalu saya bilang ini saham saya nggak kenal gitu ya. Dibanding IMJS mending ICBP waktu itu lebih terkenal gitu ya. Maaf iklan dikit. Yang gratis ya kayak gitu. Jadi saya bilang saya nggak tahu bro ini bagus atau enggak gitu.
Cuman ya kamu kalau sudah terlanjur beli, sekarang kan udah profit, dia kan beli di 780 gitu ya. Enggak. Dia pas cerita ke aku itu sudah sudah lewat gitu ya. Maksudnya waktu itu eh saya bilang kau beli di angka berapa? Dia bilang 780. Aku bilang, "Oh, wah itu sempat naik kan? Kau ada jual nggak?" "Enggak," katanya. Katanya bisa tembus 1000 jadi dia hold. Hmm. Malah petakanya nggak tembus 1000, baru 900 lewat dikit, sahamnya udah terjun bebas, terbuk sampai sini. Ya, terbuk sampai sini. Jadi kalau misalnya nih ya, misalnya kita mau pasang stop loss, itu gimana? Ya contoh kasusnya teman saya, dia beli di 780 ya. Kalau misalnya pakai tekniknya tarik-tarik garis, saya pasti ngambil dari candle yang panjang ini, ya candle up panjang ini. Itu di openingnya itu di 718. Ya. Jadi selama harga masih di atas 718, saya nggak akan cut loss. Dia harus di bawah 718 selama beberapa hari, dan itu udah pasti dia nggak bisa balik lagi, nggak bisa pull up balik ke 718, baru saya jual. Ya, baru saya jual. Itu baru boleh bilang kita mau cut loss ya cut loss lah. Jadi kalau misalnya pakai eh, skenario seperti itu, pakai kategorinya TTG, berarti harga saham atau harga atau waktu yang tepat untuk kita cut loss itu di sekitar sini. Ya, di sekitar sini. Nih, di hari-hari ini deh. Karena di hari-hari ini dia masih naik turun gitu ya. Masih pullback gitu istilahnya. Jadi di hari-hari ini dia sudah lepas. Dia udah nggak bisa lagi naik ke atas gitu lah ya. Atau kita anggap ini deh. Nah, sampai candle yang ini deh. Di sini. Jadi kalau misalnya Anda beli di 780 lalu Anda cut loss di sini, berarti Anda ruginya 12%. Rugi 12% gede nggak? Gede kalau misalnya modal Anda gede. Ya. Tapi apakah rugi 12% itu membuat Anda itu misalnya kehilangan seluruh modal Anda? Saya rasa enggak sih. Jadi di dunia saham itu satu hal yang paling penting adalah Anda tidak boleh kehilangan seluruh uang Anda. Selagi Anda masih ada modal, Anda masih punya kesempatan. Karena kesempatan selalu ada di keesokan harinya. Anda harus bisa nahan diri untuk nunggu gitu. Saya nggak tahu teman saya itu aktualnya itu dia cut loss-nya di angka berapa. Karena saya nggak nanya lah ya. Lagian kalau misalnya orang yang lagi floating loss lalu kita tanya lu cut loss di angka berapa, biasanya dia nggak bakal jujur sama kita gitu ya, karena dia punya pride ya, dia jaga muka dia ya, jaga harga diri dia gitu kan, dia nggak mau memperlihatkan bahwa dia itu kalah, dia itu salah, dia itu rugi gitu ya. Cuman waktu dia curhat ke saya itu ya, awalnya dia ada ngomong ke aku, lalu pas dia lagi curhat banyak ke aku itu dia bilang, "Bro, aku beli IMJS ya. Lalu harga sahamnya sekarang lagi turun. Awalnya aku untung sedikit tapi aku nggak jual gitu kan. Kan naik sedikit nih. Aku nggak jual. Lalu sekarang harganya turun dalam. Lalu waktu itu dia curhat kalau masalah di sini deh. Di sini atau di sini ya, lupa aku. Turun dalam. Lalu dia bilang, ini saya dengar analis ini ngomong gitu kan. Lalu ya begitulah, nggak ada lah. Ya mau ngomong apa kan, kita sebagai teman aku udah bilang jangan terlalu percaya sama analis ataupun orang-orang di luar gitu ya. Jadi kalau misalnya sering terjadi di lapangan itu kayak gini. Kalau misalnya orang-orang pada rekomen beli ya, apalagi analis gitu ya. Mereka itu dibayar untuk ngomong gitu. Apalagi mereka semuanya kayak banyak dari company A, company B itu semuanya merekomendasikan untuk beli saham ini gitu. Itu agak sedikit aneh gitu. Jadi kalau misalnya di lapangan semua orang bilang buy, saham ini bagus gitu kan. Itu biasanya saya nggak akan buy. Ya. Saya nggak akan buy. Saya akan ignore gitu loh. Saya itu nggak gimana ya?
nggak suka ngejar kereta gitu. Jadi kalau misalnya Anda lihat dalam 2 bulan, bulan 11, bulan 12 itu harga saham mining, harga saham batu bara yaitu naiknya tinggi banget ya. Kayak PTBA, Harum apalagi ya kan. Dari 1002 naik ke berapa itu. Lalu Adaro ya kan, Indi, PTRO itu naik tinggi gitu. Ada nggak Anda lihat aku kasih rekomendasi saham untuk saham-saham mining waktu itu? Sama saham BRIS, saham Antam gitu. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Saya nggak mau Anda itu ngejar kereta gitu. Karena kita nggak tahu kereta itu akan stop di mana gitu. Jadi daripada untuk berspekulasi tentang hal-hal seperti itu ataupun kita sudah ketinggalan ya, kita udah ketinggalan kapal atau ketinggalan kereta, ketinggalan bus, lalu kita masih maksain untuk ngejar kereta itu di bus stop selanjutnya gitu kan. Kita naik Gojek ke bus stop selanjutnya, lalu kita usahain bisa at least naik kereta itu ya untung 10% juga boleh gitu kan. Itu saya rasa resikonya berat banget gitu. Itu sebabnya saya nggak suka rekomendasikan saham yang lagi naiknya tinggi ya gitu kan. Beli lagi nih naiknya lebih tinggi, enggak. Jadi kita cari aja saham-saham yang biasa-biasa lah, saham-saham yang bisa diprediksi ya. At least enggak buat jantungan gitu. At least yang enggak deg-degan gitu. Enggak spekulasi banget gitu. Jadi Anda lihat ya, ini akibat dari gimana ya? Akibat dari dengerin orang. Lalu saya nggak tahu dia cut loss-nya di mana. Tapi kalau misalnya Anda ngikutinnya teknik TTG, Anda pasti cut loss ya di bawah 718. Yang tadi rugi berapa tadi? 14% ya, 12% ya. Misalnya Anda cut loss di 714 tadi ya. Ya 8%, 8,5%. Mending kan Anda rugi 8. Tadi kita bilang cut loss di sini ya, sorry, lupa. Cut loss-nya contoh ya di sini deh. 12% gitu ya. Mending Anda cut loss 20% daripada Anda keras kepala nggak mau cut loss gitu ya. Dan hasilnya Anda lihat ya, contoh teman saya itu masih hold atau dia beli di 780, dia nggak mau cut loss ya, dia keras kepala nggak mau cut loss. Anda lihat sahamnya turun sampai ke 500 ya, sampai ke 500. Kita nggak, ini angka genap, angka psikologis. Bounce back gitu ya, bounce back, tapi turun lagi ya, 400 tembus juga ya, tembus 300, tembus 200, tembus dan sampai ke titik terendah di sekitar ya 120 deh ya, anggap 120 deh. Jadi kalau misalnya teman saya belinya di 780, itu dia rugi 85%, 84,6 lah tepatnya. Jadi yang mau saya sampaikan di video kali ini adalah, yang pertama adalah bagi Anda yang masih pemula dalam dunia trading saham, Anda beli saham yang Anda nggak kenal gitu ya, Anda dengar-dengar dari rekomendasi orang lain gitu ya, saham ini nggak populer ya, Anda harus was-was gitu. Anda harus ambil langkah stop loss kalau misalnya harga sahamnya bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi Anda ya. Mending Anda cut loss tadi 12% daripada Anda lossnya sampai 80% masih hold gitu ya. Ya memang harga sahamnya sekarang naik gitu ya. Nih, dari 120 ke 400. Jadi kalau yang belinya di 120 lalu sekarang harganya 400 ya hebat ya. Hebat. Cuan 240%. Tapi dalam kasus teman saya tadi ya berbeda. Ya. Jadi di video kali ini agak berbeda sih ya dari video-video yang sebelumnya. Kita kasih rekomen. Jadi video-video kedepannya akan saya lebih ke edukasi ya. Lebih ke membantu Anda ya dalam pola pikir gitu ya. Kita sama-sama belajar deh, karena belajar itu nggak ada endingnya gitu. Cuman ya saya lebih senior daripada Anda yang
baru terjun di dunia saham gitu ya. Jadi banyak sekali yang pengalaman saya yang saya merasa bisa di-sharingkan kepada teman-teman gitu. Lalu ingat jangan terlalu banyak ngikutin berita ya. Saya pernah bikin video itu ada 3 musuh bagi trader ya. Yang satu itu adalah apa ya? Yang satu itu adalah informasi gitu ya, informasi. Anda bisa lihat di video-video sebelumnya deh. Kita ngulas sedikit. Yang satu itu ada informasi. Makin banyak Anda baca informasi itu makin membuat Anda bingung ya. Jadi nggak usah terlalu banyak baca informasi deh. Kalau bisa ya nggak usah baca sih. Lagian kan banyak informasi yang hoax juga kan, yang dibikin-bikin. Yang kedua adalah distraksi. Ya, distraksi itu adalah contoh pagi Anda mau beli Cepin. Lalu Anda baca-baca berita, kayaknya Cepin nggak bagus, Anda mau beli BCA aja deh, lebih aman gitu. Jadi berubah-ubah karena terdistraksi. Yang ketiga itu adalah uang itu sendiri. Jadi kalau misalnya Anda punya uang banyak, ya itu juga salah satu yang bisa membuat Anda melakukan hal-hal yang salah gitu loh. Jadi karena Anda merasa uang itu harus diputar gitu. Tapi pada aktualnya itu seorang trader kalau misalnya market tidak bergerak sesuai dengan ekspektasinya, seorang trader profesional itu dia tidak akan masuk ke market. Jadi nggak ada istilahnya uang harus diputar. Kalau ada uang di equity itu kayak dosa banget gitu. Kalau nggak dibelanjain saham. Jadi di malam ya hari pertama tahun baru saya akan banyak bikin video yang yang sharing pengalaman dan juga cerita-cerita yang sering terjadi di dunia saham supaya Anda tidak mengalami hal yang sama. Ya. Lalu ingat yang dicari di dunia saham itu adalah konsistensi. Ingat bahwa tujuan Anda berinvestasi, baik itu trading, nabung saham atau whatever di pasar modal itu adalah mencari keuntungan. Tapi bukan mencari keuntungan sekarang. Kalau Anda mau mencari keuntungan sekarang, itu Anda ke Las Vegas saja judi. Dalam waktu berapa menit ya, itu akan ada hasilnya. Anda menang atau kalah gitu ya. Pasang besar atau pasang kecil gitu, atau main blackjack. Oke, mungkin sekian videonya. Videonya ini agak sedikit lebih ke curhatan gitulah ya. Cuman ya akibat dari keras kepala, ya Anda bisa lihat sendiri tadi ya. Saya nggak mau bahas LPPF karena ya pacar saya bilang, kau bahas LPPF terus gitu. Itu kan udah kasus lama. Jadi aku bahas kasus yang baru-baru aja, yaitu IMJS. Oke, sekian videonya. Mungkin kita akan lanjut lagi. Saya akan lanjut lagi bikin video dengan topik yang berbeda. Untuk video ini saya close di sini. Kita jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.